lagi dengan saya Nurjana dari Universitas Veteran Bank Nusantara Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bab biaya modal. Pada umumnya, hutang diperoleh dengan menerbitkan obligasi atau meminjam uang dari suatu lembaga keuangan seperti bank. Terdapat ada 3 jenis modal. Yang pertama hutang, kedua saham preferen, dan jenis modal yang ketiga adalah ekuitas biasa. Diberikan kepada pemegang saham biasa perusahaan dan dihimpun melalui 2 cara. Yang pertama dengan menerbitkan saham biasa baru, dan kedua dengan menahan laba, yakni dengan tidak membayar seluruh laba sebagai dividen. Ekuitas yang diperoleh dengan cara menjual emisi saham baru disebut ekuitas eksternal, sementara laba ditahan disebut ekuitas internal. Definisi dasar: pos-pos yang berada di sisi kanan neraca suatu perusahaan, berbagai jenis hutang, saham preferen, dan ekuitas biasa disebut komponen-komponen modal. Biaya masing-masing komponen disebut biaya komponen dari jenis modal tersebut. Misalnya, jika Aliet dapat meminjam uang pada tingkat 10%, maka biaya komponen hutang perusahaan adalah 10%. Perlu diketahui pada 3 komponen modal utama. Mari kita bahas pada simbol-simbol yang melambangkan ketiga biaya di atas. Yang pertama ada RD, tingkat bunga hutang baru. Suatu perusahaan sama dengan biaya komponen hutang setelah pajak. RD 1 min T sama dengan biaya komponen hutang setelah pajak, di mana T adalah tarif pajak marginal perusahaan. Merupakan biaya hutang yang digunakan untuk menghitung rata-rata tertimbang biaya modal. RP, biaya komponen saham preferen. RS, biaya komponen ekuitas biasa yang diperoleh dari laba ditahan atau ekuitas internal. Rata-rata tertimbang biaya modal atau WACC adalah rata-rata tertimbang biaya komponen hutang, saham preferen, dan ekuitas biasa. Cara menghitung WACC sama dengan persentase hutang ditambah persentase saham preferen dikali biaya saham preferen ditambah ekuitas biaya dikali biaya saham ekuitas biasa. Bisa disingkat WDRD 1 min T ditambah WPRP ditambah WCRS. Proporsi sasaran hutang adalah WD, saham preferen adalah WP, dan ekuitas biasa adalah WC. Selanjutnya kita akan membahas biaya hutang RD 1 min T. Biaya hutang setelah pajak RD 1 min T digunakan untuk menghitung rata-rata tertimbang biaya modal dan dihitung dari tingkat bunga hutang. RD dikurangi penghematan pajak yang diakibatkan oleh bunga yang merupakan pengurangan pajak. Biaya hutang setelah pajak sama dengan tingkat bunga dikurangi penghematan pajak. Jika kita disandingkan dengan pertanyaan berikut ini, mengapa dalam perhitungan WACC yang digunakan adalah biaya hutang setelah pajak dan bukan biaya sebelum pajak? Mari kita bahas. Kita menggunakan biaya hutang setelah pajak dalam menghitung WACC karena kita ingin memaksimalkan nilai saham perusahaan dan harga saham bergantung pada arus kas setelah pajak. Kita berkepentingan dengan arus kas setelah pajak dan arus kas serta pengembalian hendaknya dihitung dalam basis yang dapat dibandingkan. Maka kita menyesuaikan tingkat bunga ke bawah untuk menghitung perlakuan pajak yang memberikan referensi pada hutang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan tentang seputar biaya modal, silakan komen di bawah. Cukup sekian dan terima kasih. Bye.